Ah, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rakan dari Sepalah. Saya itu kelahiran tahun 2005. Oh iya, maaf kalau ada sedikit suara adzan, soalnya ini tuh jam 17.41 dan karena ini sedang adzan, saya akan break dulu video karena saya beragama Islam dan saya menghormati agama saya. Iya baik. Maaf teman-teman, dikarenakan tadi terpotong oleh azan maghrib ya. Soalnya di sini di tempat saya sekarang ini yaitu Kota Cilacap, jam 17.41, 47 itu tuh sudah adzan. Barangkali ada yang nonton kan dari Sulawesi, Papua, Malaysia kan, siapa yang tahu kan ya. Dari sampai mana kita tadi? Oh iya, perkenalkan, nama saya Rakan dari Sepalah kan ya tadi. Saya kelahiran 2005. Saya lahir di kota Tasikmalaya. Saya lulusan dari MI Al Mustafa Karim. Itu tuh MI yang ada di deket kampung saya lah. Ya bener, sebenarnya itu kampung saya. Saya itu pindah dari kampung itu ke perumahan gitu. Yaitu sebenarnya rumah saya di situ. Bukan rumah saya sih, rumah nenek saya. Nah, saya disekolahkan di MI Al Mustafa Karim dulu itu. Lebih spesifiknya tempatnya itu di apa namanya? Aduh, lupa lagi. Cisangkir ya. Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Lalu saya setelah lulus MI, saya itu sekolah di SMP Plus Bustanul Ulum. Kenapa saya masuk SMP Plus Bustanul Ulum pada saat itu? Yang pertama, dikarenakan saya dulu itu pesantren. nggak tahu saya dipesantrenin gara-gara apa. Mungkin gara-gara saya nakal kali, atau gara-gara bandel ya. Tapi kayaknya enggak sih. Pernah sih saya nanyain ke bunda dulu tuh, kenapa sih saya dipesantrenin gitu. Jawaban bunda itu dulu biar saya dapat atau punya pegangan agama yang kuat. Karena ya kalau lihat dari perkembangan tahun ya, soalnya pergaulan bebas itu makin marak sekali gitu. Jangankan yang nggak masantren, yang masantren pun masih banyak yang ya. Adalah pokoknya banyak yang inilah yang nggak seharusnya santri lakukan gitu. Nggak harus disepil juga apa-apa kan. Dan saya itu dulu kenapa bisa di sana? Dikarenakan ibu saya guru di sana dulu tuh. Jadi saya direkomendasikan untuk bersekolah di sana. Lanjut, setelah itu saya kan bingung tuh. Waduh, sekolah MI, sekolah swasta semua kan, nggak ada sekolah negeri gitu. Saya tuh dulu tuh saya pengen masuk ke SMK Negeri 2 kan, SMK Negeri 2 kota saya, Kota Tasikmalaya. Gimana caranya biar sekolah SMK Negeri 2 itu bisa menerima saya gitu. Di situ saya, kalau misalkan lihat dari nilai ya, nilai saya itu pasti bakal jauh dengan SMP negeri yang berkeliaran di ya, yang ada di Kota Tasikmalaya itu. Saya pasti bakal nilainya jauh gitu. Cuman saya yakin saya bakal keterima. Dan alhamdulillahnya saya itu keterima di SMK Negeri 2 itu di gelombang pertama. Saat itu tuh tahun 2021 kalau nggak salah itu, atau 2020 gitu.
convert dari masa COVID. Jadi sekolah itu masih ganjil genap gitu loh. Masih pada FOMO pakai masker. Soalnya apa ya? Masih pada takut kan? Masih takut COVID gitu. Yang saya juga nggak tahu COVID itu ada atau enggak sebenarnya. Ini temanya podcast aja ya. Meskipun nggak ada yang nanya, tapi saya menjelaskan aja sendiri. Terus saya sekolah di SMK Negeri 2 selama 3 tahun dan saya mengambil jurusan TITL. Kalau di saya itu namanya TITL. Itu tuh Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kenapa saya tertarik gitu? Pengen masuk listrik, padahal kan orang-orang kayak ngapain masuk listrik gitu? Resikonya nyawa, resikonya gede, inilah itulah gitu. Tapi ya overall menurut saya kayaknya tertarik dengan tantangan itu gitu. Kayaknya nggak semua juga bakal berani dan mau gitu jadi orang listrik. Dan asal kalian tahu aja kan, kelistrikan itu nggak hanya pekerja di PLN kan. Kita itu bisa jadi bisa jadi apa ya? Banyak sih, banyak banget. Perusahaan juga nggak mungkin nggak ngebutuhin teknisi listrik, iya nggak? Nah, di sana saya lihat lowongan pekerjaan itu pasti bakal banyak gitu. Dan apakah saya bisa untuk bekerja sebagai teknisi listrik? Ya saya nggak tahu, saya kan belum tahu. Kenapa saya berani mencoba meskipun saya tidak tahu? Karena ya, orang yang mencoba itu bisa gagal. Tapi kalau yang tidak mencoba udah pasti gagal. Nah, karena itu saya ingin mencoba meskipun saya mungkin kedepannya itu gagal dan pasti akan gagal. Bukan berarti saya tidak akan sukses dan saya tidak akan bisa. Udah lulus kan 3 tahun di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Saya tadinya nggak berniat untuk kuliah, namun kedua orang tua memilih untuk menguliahkan saya dikarenakan maaf ya kalau suara komatnya kedengeran bocor, maaf banget. Kenapa orang tua saya nguliahin saya itu karena yang pertama, saya itu anak pertama. Jadi mereka itu pengen anaknya itu menjadi seseorang lah. Dia itu nggak mau saya gagal sebagai kakak. Oh iya, by the way saya itu punya satu adik dan dia itu sekarang di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya dan alhamdulillahnya itu kemarin dia baru keterima. Saya senang dan bangga juga gitu. Ya, kita balik ke topik. Ya, kenapa saya dikuliahin itu, yang pertama itu saya anak pertama dan saya itu nggak boleh gagal. Dituntut nggak boleh gagal kan. Saya juga kan, saya bilang tadi saya punya adik dan pasti kedepannya itu adik saya itu pasti bakal apa ya? Intinya saya itu pengen membantu kedua orang tua saya untuk membantu karir, kalau enggak karir atau kuliah atau apa, untuk keuangan adik saya. Dan itu tidak harus diminta kan sama orang tua kan, kayak kesadaran diri aja gitu, karena kita sebagai anak laki-laki dan anak pertama gitu. Dan saya memilih untuk di Politeknik Negeri Cilacap. Kenapa bang? Kenapa harus di Politeknik Negeri Cilacap kan? Ya awalnya saya juga nggak tahu kan Cilacap itu di mana. Saya tahunya Cilacap itu cuma Nusa Kambangan. Dan ini apa namanya sih? Kilang Pertamina. Nggak tahu kilang, nggak tahu PLTU. Ya tahu cuman gitu doang lah. Nggak tahu Cilacap itu di mana. Yang saya tahu itu cuman di Jawa Tengah kan. Nggak tahu Cilacapnya di mana. Yang saya tahu itu Majenang karena deket Banjar kan. Saya dari Tasik, Ciamis, Banjar, Majenang kan, jadi nggak jauh kan. Ini kota Cilacap, jadi
hal baru lah, hal baru. Lanjut, setelah itu apalagi ya, saya memutuskan untuk jalur SNBP dulu. Itu saat itu tuh saya memutuskan untuk jalur SNBP. Pilihan pertama Politeknik Negeri Cilacap. Kenapa? Emang kamu mau masuk Politeknik Negeri Cilacap? Nah, jawaban saya enggak. Soalnya saya juga kalau saya kuliah kan, saya tuh pengennya itu yang dekat rumah. Kan di situ juga banyak universitas yang bagus gitu. Cuman ya, yang pertama, saya itu tidak terlalu smart people, tidak terlalu orang pintar gitu. Dan pasti saya juga tahu kalau saingan saya itu banyak. Jangankan dari SMA gitu, dari sekolah saya sendiri nih, SMK Negeri 2 itu pasti banyak yang ingin masuk ke universitas itu. Universitas yang saya inginkan dulu tuh yang di Kota Tasik itu ya, itu tuh Unsil. Orang Tasik nyebutnya Unsil. Namanya itu Universitas Siliwangi. Nah, terus di sana dikarenakan saya tidak percaya diri ya, saya jadikan pilihan kedua tuh. Saya masuknya ke PNC dan nggak keterima, maksudnya pasti bakal keterima. Ya bukannya ini ya, cuman ya pede kan, namanya juga orang harus pede ya, namanya juga SNBP kan, cuman bergantung pada nilai hoki. Dan masa kita nggak pede gitu sama diri kita sendiri. Nah kayak gitu loh maksudnya. Jadi pas sore-sore pas buka pengumuman SNBP, orang-orang pada deg-degan, saya percaya diri dong, percaya diri dengan kemampuan saya gitu. Dan alhamdulillahnya saya keterima. Dan setelah itu ada deh saya di sini sekarang, di Politeknik Negeri Cilacap. Baik teman-teman, dikarenakan durasinya sudah terlalu lama ya, dan cerita singkat hidup saya baru cuman sampai sana. See you tomorrow. Pokoknya sampai jumpa lain hari deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.